Haleluya, puji Tuhan. Masih bersama dengan saya Pendeta Fernandus Siombing di channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa memimpin setiap hidup kami. Dan kiranya Tuhan boleh pimpin dan tolong kami dalam perenungan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, renungan saat ini berbicara tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Puji Tuhan, di dalam bahasa Inggris, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya pernah menyampaikan beberapa hal, bukan hanya kepada setiap jemaat Tuhan, tetapi ada begitu banyak orang-orang di sekitar saya yang sering kali saya lihat mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Dan saya mengatakan demikian saudara, jika saudara merasa paling menderita di dunia ini, maka saya mempersilahkan saudara untuk pergi ke rumah sakit. Dan Anda harus lihatlah pergumulan-pergumulan yang ada. Lihatlah begitu banyak orang yang berjuang demi kesehatan mereka. Apa yang mereka hadapi mungkin tidak seberapa dengan kesusahan yang engkau alami. Lalu saudara, yang kedua, saya katakan demikian, jika engkau merasa engkau paling termiskin di tengah-tengah dunia ini, silakan kau pergi ke panti asuhan. Dan engkau melihat di sana ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung saudara. Anda pergi ke panti jompo, Anda akan melihat ada begitu banyak orang yang hidup hanya karena belas kasihan, hidup dari pertolongan orang lain. Pasti kita dari sudut pandang yang lain senantiasa saudara, kita mengatakan, oh ya tentu saja ada begitu banyak orang yang kurang beruntung. Ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung diri saya. Hal ini menjadi satu pengalaman yang sangat berharga bagi kita saudara. Untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat memahami arti daripada mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan, benar nasihat yang disampaikan orang tua kita. Jangan hanya engkau melihat ke atas, tetapi hendaklah engkau juga harus melihat ke bawah, di mana ada begitu banyak kesusahan-kesusahan yang orang lain alami. Ada begitu banyak kesulitan yang orang lain alami, tidak sebanding dengan kesusahan, dengan kesulitan yang saat ini engkau alami. Paulus juga pernah menasihatkan saudara. Untuk apa? Untuk mengajak setiap kita, untuk mengajak setiap jemaat untuk terus senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal maksudnya adalah engkau harus mengucap syukur dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Baik tidak baik situasi yang kau harus belajar, dan kau harus terus bersyukur di hadapan Tuhan. Memang saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mendengarkan bahwa selalu ada yang harus kita syukuri. Setiap hari. Saudara mungkin tahu di saat ketika orang mengalami kecelakaan, mereka juga masih mengucap syukur. Kita masih mendengarkan omongan atau ucapan dari orang yang mengalami kecelakaan ini, yang berkata, syukur jikalau kita masih selamat. Syukur jikalau kita tidak binasa. Syukur hanya mobil depannya saja yang remuk. Syukur, syukur dan syukur. Mengucap syukur dalam segala hal memang tidaklah mudah. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan memang tidaklah mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi inilah sebuah proses yang Tuhan inginkan. Proses yang Tuhan minta untuk kita dapat mengikuti proses itu. Mengucap syukur saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Paulus mengajak kita saudara untuk lebih lagi mengerti, untuk lebih lagi memahami apa yang dimaksud atau apa yang ada di balik mengucap syukur dalam segala hal ini. Tentu saja ini tidak main-main. Ini harus sungguh-sungguh. Ini harus benar-benar bersyukur. Pertanyaannya, bagaimana kita bersyukur? Pertama saudara, kesusahan yang kita alami
ada hikmat yang sangat berharga. Setiap kesulitan, setiap persoalan yang kita alami, yang kita hadapi, tentu saja saudara harus percaya ada hikmat yang sangat berharga. Yang kedua, setiap keadaan yang sulit ini, atau setiap keadaan yang sulit kita terima, saudara bersyukurlah. Karena apa? Karena bisa, atau karena kita masih bisa menjalaninya. Lalu yang ketiga, ingatlah jika kesusahan menimpa saudara dan saya. Maka sekali lagi saya katakan, kita bukanlah yang paling hina, kita bukanlah yang paling malang dari setiap orang di dalam dunia ini. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata masih ada orang yang lebih memiliki pergumulan yang begitu besar, yang begitu berat dari kesusahan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki di dalam Yesus Kristus. Saudara, saya tahu mengucap syukur. Ada begitu banyak orang yang mengucap syukur ketika mereka dalam keadaan senang. Dalam keadaan bahagia mereka bersyukur. Thanks God for everything. Tetapi bagaimana ketika engkau mengalami persoalan? Bagaimana ketika engkau mengalami pergumulan yang begitu berat? Mungkin saat ini rumah tanggamu diambang kehancuran. Mungkin saat ini perekonomianmu dalam keadaan terpuruk. Bisnismu anjlok, turun drastis. Studimu mungkin berantakan. Saudara, apakah saudara dan saya masih sanggup, masih bisa bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan engkau sungguh baik? Ataukah sebaliknya? Ketika persoalan ini ada menimpa hidup saudara dan saya, kita bersungut-sungut, kita berpaling daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ingatlah, kondisi apapun, persoalan apapun yang kau alami, mengucap syukurlah kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih ada buat, bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Tetap semangat saudara. Sekali lagi, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Ajarkan kami senantiasa untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Keadaan apapun kami mau terus bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.